setiap hari kan pakai make up nih. Terus kemudian ditutup masker kalau sekarang 2 tahun kan. Jadi kayak nggak usah tebal-tebal lah, hemat make up gitu. Gitu ya. Di arah ekonomi malah ya. Iya, iya. Tapi ini kan kebijakan ini udah berjalan seminggu. Iya. 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 Jumpa lagi dengan aku Singgih Nugraha di M-Talk. Pada hari ini kita akan sharing dan diskusi bareng rekan saya. Kita akan membicarakan hal yang lagi rame. Kita akan membicarakan hal yang lagi seru ini di masyarakat ya. Di sini kita Apa nih? Oh, di sini kita akan membicarakan mengenai salah satu imbauan presiden. Waduh. Nah, imbauan presiden ini RI 1. Seperti apa ini? Seperti apa Mas Singgih? Ini berkaitan soal bagaimana tata cara kita hidup berdasarkan protokol kesehatan sekarang ya. Oke, bahaya ya soalnya kalau jadi, tidak. Ini ya, kita kenalin dulu. Ini aku bareng rekanku namanya Gita. Halo. Nah, kemudian ini aku juga bareng rekanku namanya Tommy. Ya. Jadi di sini kita akan mengulik bareng-bareng, akan mengupas bareng-bareng, mendiskusikan bareng-bareng. Sebenarnya perlu kopi ya Mas ya ini kayaknya ya. Mengulik bareng-bareng mengenai adanya kebijakan dari presiden ini. Ya perlu diketahui ya guys ya. Pada tanggal 17 Mei 2022 kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ada kebijakan kelonggaran dalam pemakaian masker. Jadi dikarenakan pengendalian COVID-19 yang sudah mulai membaik menurut pemerintah, kebijakan untuk kelonggaran pemakaian masker ini diterapkan dengan cara memperbolehkan melepas masker di area terbuka. Gitu. Ini kabar baik atau kabar buruk menurut kabar Mas setengah-setengah. Kabar setengah-setengah. Tapi kalau menurut Mas Tommy ini ya, Pak, apa sih enaknya pakai masker dan apa sih nggak enaknya pakai masker ini? Pakai masker tuh enak loh. Kok bisa? Bahkan Gimana kayak nih? jadi itu bagian dari keseharian bukan? Lifestyle atau Ya, apa Mas? Udah jadi lifestyle. Udah jadi Karena lifestyle ya. Udah terbiasa ya 2 tahun. Oh, benar banget. Disuruh buka itu kayak ya udahlah pakai aja gitu. Kan manfaatnya banyak. Kayak ada yang kurang ya kalau Ya, ada dibuka. yang kurang. Benar-benar. Kalau keluar rumah, berangkat kerja gitu. Udah naik motor terus lupa pakai masker. Iya. Balik lagi. Gitu. Atau Ambil. ya apa pergian terus mau kemana itu kalau nggak pakai masker sekarang kayak aneh deh. Aneh. Tapi nyaman nggak sih benar-benar. Mas pakai masker gitu? Kayak biasanya kan dulu kan ya kita tampil ya biasalah apa adanya, terus juga dengan penampilan yang sesuai outfit biasanya lah ya. Sekarang ada outfit tambahan yaitu masker. Kira-kira nyaman nggak sih? Kamu nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Enggak Umpek gitu di ini. Enggak Ngap. apa ya? Ngap ya. Ngap juga enggak. Terus apa? Tapi kan kadang banyak orang yang memikirkan fashionnya, masker kan fashionnya apa itu. Tapi aku sendiri lebih ke fungsinya untuk melindungi. Kan kita sehari-hari aku naik motor dari rumah ke kantor kan, naik motor lewat jalur pantura penuh dengan debu dan partikel kecil. Jadi lebih nyaman pakai masker gitu daripada melepas masker. Ya mungkin kebijakan itu bagus lah, bagus untuk karena memberitahukan bahwa ini COVID sudah mulai membaik ya. menurun di Indonesia. Menurun, dengan cara Pak Jokowi mengumumkan, yuk boleh kalian lepas masker untuk di luar ruangan gitu. Ya itu harus disambut dengan baik bahwa COVID yang kita takutin dulu sekarang sudah mulai jinak lah untuk kita. Makanya harus apa ya namanya? Kita harus bijaksana untuk
menanggapi itu. Boleh kita buka masker juga boleh, tapi kalau sudah menempel jadi lifestyle ya kalau bisa diterusin, soalnya itu sehat kok. Sehat baik ya. juga ya, baik juga baik. untuk melindungi diri, karena masker juga salah satu APD ya, melindungi diri ya. Benar. Tapi ketika ada kebijakan untuk melepas masker ya, ini menurut teman-teman nih, Mbak Gita sama Mas Tommy nih, Mas Tommy dulu, beresiko nggak sih ketika ada kebijakan untuk melepas masker? Apalagi kan banyak nih publik yang kurang suka memakai masker, meskipun sudah 2 tahun lifestyle-nya pakai masker, tapi tetap aja nggak nyaman pakai masker. Kira-kira beresiko nggak sih bagi orang-orang yang imunnya rendah, apalagi kepada kaum rentan yang nantinya akan ditulari bila mana ada virus-virus yang datang dari orang tersebut gitu? Ya pasti resiko itu ada, penularan penyakit itu pasti ada, tapi kan yang namanya pandemik ini kan kita sudah dibekali oleh imunitas yang baik melalui vaksinasi dan sebagainya. Ya. Saya yakin ya kalau kita taat aturan, kita vaksin, terus kita bahkan sudah booster, jadi dosis lengkap kekuatan imun kita ya semakin terlindungi. Mungkin kedepanan juga penyakit itu datang dan pergi sih sebetulnya. Iya. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Kayak lagu ya Mas ya. Kayak lagu. Mungkin tahun ini kita kena COVID. Gak tahu 5 tahun lagi kita kena apa, 10 tahun ya, lagi kita virus apa. lain Kayaknya itu sudah berpola ya. Munculnya pandemik itu kayak sudah berpola kalau teman-teman baca beritanya dan tahu jurnal yang ditulis tuh, tahun ini ada, tahun ini kok ada, tahun ini ada, pasti tahun depan juga seperti itu, bahkan kayak semacam wabah tahunan atau periode ya makanya itu kita juga sebagai manusia harus pandai-pandai beradaptasi. Kalaupun memakai masker itu banyak fungsinya, manfaatnya banyak, ya lebih baik dilanjutkan gitu kan. Apalagi untuk cewek-cewek nih kayak kita nih kan biasanya suka gimana nih cewek nih suka apa? Suka apa? Membantu untuk merawat wajahnya dengan masker ya. Ini melindungi dari debu-debu. Iya. Katanya juga untuk menambah daya tarik. Benar nggak sih Mbak Gita kayak gitu Mbak? Kalau aku daya tariknya ditutup semua baru daya tariknya menambah. Mumi atau apa ini? Bagus kan, pakai topeng lah. Kalau berkaitan tadi kan sempat disinggung sama Mas Tommy mengenai fashion. Ketika menggunakan masker ini menambah atau malah mengurangi kualitas fashion dari Mbak Gita sendiri yang mungkin sebagaimana perempuan ya yang fashion itu jadi nomor 1 lah untuk diprioritaskan ketika berpenampilan, keluar beraktivitas kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya bukan ahli fashion ya, jadi tidak terlalu menyoroti itu fashion apa bukan. Jadi sebenarnya kayak manfaat aja. Terus kemudian kalau bagi wanita ya pasti setiap hari kan pakai make up nih. Terus kemudian ditutup masker kalau sekarang 2 tahun kan. Jadi kayak gak usah tebal-tebal lah, hemat make up gitu ya. Di arah ekonomi malah ya. Iya. Tapi ini kan kebijakan ini udah berjalan seminggu. Iya. Hampir mau seminggu. Beberapa hari yang lalu ya. Seminggu ya. Kalian gimana? Dampaknya itu bagi apa nih? Ya? Bagi cewek? Enggak, semua. Maksudnya kalian di lingkungan dan sebagainya itu sudah ada perubahan atau enggak sih? Oh, kalau di lingkungan saya nih, dari circle saya nih, karena memang sebelum ada kebijakan ini, masyarakat juga udah mulai terbiasa melepas masker, gitu. Tidak terlalu mematuhi prokes. Masyarakat desa ini kebanyakan ini ya Mas. Benar. Males ya pakai masker. Sebenarnya masalahnya apa sih? Gimana? Pengap apa gimana? Ya karena memang ini sih, yang pertama mereka sudah menganggap bahwa virus ini sudah bagian dari endemi ya, bukan dari pandemi lagi. Oke, benar. Jadi virus yang datang ini sudah bisa ditangkal ketika herd immunity-nya mereka itu sudah tercapai kayak gitu loh. Apalagi kan program-program percepatan vaksinasi ini sudah mulai meningkat. Tapi pertanyaannya benar nggak sih meningkat di daerah kita ini? Karena kan gini, acuan pemerintah itu mengendaki melepas masker di area terbuka karena pengendalian COVID-19 ini sudah mulai membaik. Salah satunya adalah capaian vaksinasi. Tapi kok di lingkungan kita banyak ya yang lansia yang belum divaksin.
ODGJ yang belum divaksin, bahkan stok vaksin sendiri juga masih minim kayak gitu. Jadi kalau dampaknya di daerah saya sih mungkin publikasinya kurang sih untuk Bapak Jokowi menjelaskan itu. Iya, benar. Nggak semua masyarakat desa juga tahu. Ya, benar. Ini ada kebijakan ini loh, kebijakan baru loh. Itu nggak tersalurkan dengan baik. Jadi kayak biasa aja. Benar. Baik disuruh ngelepas atau enggak, ya biasa aja. Ya. Enggak berpengaruh ya Mas ya. Dulu tuh pikiranku gini. Waktu Pak Jokowi bakal ngomong ngelepas masker itu kayak ada sebuah euforia yang gede. Lepas masker semua pada lepas. Trending topik lepas masker. Ternyata ya sepi-sepi aja. Biasa-biasa aja ya. Dangdutan di mana-mana ya. Sebenarnya kenapa sih itu Mas? Ya kalau aku sih publikasinya sih kurang sih. Kurang. Apalagi masyarakat desa kan ya udah cuek lah. Iya benar. Mereka udah nggak pakai, udah nggak nganu. Sudah nggak taat prokes. Tapi kalau aku sendiri sebagai pengguna jalan ya tetap semua pakai. Mungkin ya bukan hanya untuk melindungi diri dari virus, tapi juga debu-debu yang membuat batuk pilek dan sebagainya itu. Iya, jujur virus lain. Masker itu juga membuat saya jarang sakit flu. Lagi kan kita pengendara pantura nih. Oke. Terlindungi ya Mas. Berarti berhasil ya maskernya ya berhasil. Oke. Pantura kan berdebu. Panas dan berdebu. Oke. Terus itu kan kebijakannya hanya di luar. Di luar? Di luar publik. Ya, di publik tapi persyaratannya tanpa padat penduduk. Nah, tanpa padat penduduk. Mungkin yang harus dijelasin itu syaratnya. Boleh buka masker apa, terus nanti syaratnya apa. Itu masih belum Iya, benar. Belum secara detail ya. Detail lah. Iya, belum secara detail sih. Tapi memang kemarin tuh area terbuka Mas. Kalau area terbuka saja yang sepi tapi sepi. Di depan rumah ada area terbuka. Iya, benar. Itu boleh. Boleh kalau sepi. Kalau menurut versi pemerintah ya boleh itu. Kalau area kalau terbuka. Di pasar itu kan area juga terbuka. Ya nggak boleh soalnya kan padat penduduk bukan? Iya sih ya. Ya terbuka tapi penduduknya juga padat ya. Bisa menjadi multitafsir ketika nanti tidak bisa menerjemahkan ini ya. Berarti boleh. Nggak boleh kalau padat penduduk. Iya, ada syaratnya. Memang. Gitu. Dan antisipasi nih bagi kaum yang mungkin sudah tua, sebaiknya memakai masker aja kan. Soalnya kan kita nggak tahu ya kan beliau sakit apa. Betul. Terus kalau di ruangan kayak contohnya rapat, meeting, terus sekolah, bahkan seperti kita sendiri ini nggak pakai masker semua loh. Jangan ditiru. Masker semua ini. Seharusnya pakai masker. Di ruangan tertutup itu pakai masker. Gitu. Jangan ditiru ya pemirsa. Tidak apa-apa sih asalkan bisa jaga diri masing-masing ya. Kita kan udah ini ya. Kalau kita kan udah tahu ya istilahnya. Iya. Riwayat penyakitnya apa? Paling batuk pilek, sembelit, bukan? Sembelit. Oke, lanjut. Jadi dengan adanya informasi kemarin, itu kan masyarakat Indonesia ada yang salah tangkap ya. Salah tangkap. Bagiku salah tangkap. Tangkap karena informasinya itu kelonggaran dalam pemakaian masker. Kelonggaran dalam pemakaian masker. Bukan bebas masker nih. Bebas masker. Bukan ya, bukan. Jadi ada ruang-ruang tertentu di mana masyarakat, manusia, orang-orang itu masih harus wajib memakai masker. Tapi ada tempat di mana orang-orang ini tidak diwajibkan memakai masker, bahkan diizinkan untuk melepas masker. Nah, seperti itu. Itu gimana ini pendapatnya teman-teman? Kurang literasi atau gimana sih masyarakat kita itu? Sebetulnya ya. Bisa dicek di analitiknya Mitra Pos. Kenapa gitu? Karena tingkat baca beritanya di kalangan masyarakat kita
itu kurang. Iya. Itu bisa saya Iya, ada datanya lah, ada datanya. Iya. Saya pegang datanya itu berapa sehari itu berapa orang yang baca berita itu ada datanya. Jadi ya kayaknya harus ditingkatkan lagi kualitas publikasi dari pemerintah. Sosialisasi ya Mas ya. Iya benar-benar. Mungkin dari pemerintah pusat ke daerah ke kita gitu, iklan kayak apa gitu ya. Ngasih iklan atau bikin rilisan gitu kan bisa kan iya gitu. benar. Kita juga tolong ya pemerintah. kita juga ada itu kok selat untuk pelayanan publik juga kayak gitu kan. Dan pastinya tersampaikan ke masyarakat, gitu. ya kan? Jangan cuma menghukum ya. Tapi kasih himbauan yang jelas gitu ya. Ya, bagiku ya ada kerancuan juga antara ini bisa di pelonggaran atau bebas. Soalnya semenjak Bapak Presiden mengeluarkan itu, sekarang banyak event-event yang bagiku kok sudah selonggar ini. Benar-benar ada konser-konser. Terus kemarin juga kita kedatangan artis hari K-pop ini ya. Hari ini apa? I don't know. Pokoknya ada artis NCT dan pekan inilah ya. Red Velvet. Mungkin harus di-tit gitu Mas. Ya nanti takutnya kita diserang. Diserang boy. Itu juga bagiku sudah selonggar ini ya. Ini bahkan festival festival terbesar, jazz terbesar di Indonesia juga kabarnya Mei ini juga akan digelar juga kan. Bagiku ini berarti sudah bebas. Apakah Indonesia benar-benar siap ya? Apakah ini sebenarnya sudah benar-benar bebas atau seakan-akan dibebaskan karena ada beberapa kepentingan lah. Ya, kadang enggak ini ya, tebang pilih takutnya gitu ya. Tapi apakah ini terlalu cepat apa enggak? Kalau jadi pertanyaan saya, apakah Indonesia siap apa enggak Mas? Oh gitu. Iya. Siap apa enggak kira-kira kalau misal seperti ini nih? Kalau di Indonesia menurutku ya. Gimana? Menurutku pandanganku ya. Ayo. Ya kalau percepatan dalam pengendalian COVID yang dibilang sudah terkendali itu menurutku masih menjadi alasan pemerintah. Ini menurut sudut pandangku ya, untuk menenangkan publik dan juga mengambil simpati gitu loh. Karena pada dasarnya implementasi dari vaksinasi ke daerah itu belum cukup merata. Contohnya di kita tuh bahkan 70% pun belum tercapai gitu. Banyak lansia-lansia yang belum divaksin, komorbid yang masih minim divaksin. Kita masih PPKM level 2 gitu loh. Sedangkan pemerintah sudah mulai yakin gitu loh untuk melonggarkan beberapa event-event besar, bahkan agenda-agenda internasional gitu loh. Sudah bahas mengenai pemilu gitu. Nah, itu kan juga ada hal yang tidak sinkron kayak gitu. Nah, menurutku ya belum siap ya kalau kita melihat dari segi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ini gitu. Kayak gitu. Kalau Mas Tommy? Kalau aku sih melihat tren sekarang ini kayaknya siap-siap aja. Siap-siap aja. Kan kemarin kita gimana? di badai Omikron. Ya. Nggak terlalu terguncang gitu. Lah. Itu ya Mas. Ya, terlalu gimana. Biasa aja. Contoh di kantor ini juga nggak terlalu. Alhamdulillah. Yang kena cuma yang sebelah saya aja ya. Sama. Masa? Oh my gosh. Yang sebelah toh. Lainnya aman ya, aman. Erika aman. Nah, aman kan Erika, padahal kan dia sebelahan sama dia gitu. Berarti masih gak ini taat prokes ya. Jadi kalau sakit gitu. Malah aku suka nyebar ini. Jadi dari Omikron saja sudah kayaknya nggak begitu berasa. Terus mulai masukin bulan Ramadan, terus Lebaran kemarin juga baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya. Baik-baik tidak saja, ada kasus yang juga aman lah. Kayaknya Indonesia sudah siap gitu. Oke. Siap. Cuma butuh lebih digaungkan lagi, lebih sosialisasinya dikencangkan. Tapi juga nggak harus
lupa, kita juga harus ketat juga. Para pemimpin-pemimpin kita juga harus, kalau sudah ada gejala-gejala gimana, tarik rem lagi. Benar-benar. Kalau enggak ya sudah. Kalau terlalu lama juga apa ya, enggak asik buat ekonomi kita juga kan. Ya benar-benar. Ekonomi anjlok, terus apa-apa mandek ya. Apalagi tahun depan udah mulai tahun politik kan. Oh iya benar banget. Itu juga 2023, kalau enggak 2024. segera disiapkan, kita akan mengalami kemunduran yang sangat jauh juga. Intinya sadar diri ya Mas ya. Intinya sadar diri. Ngomong-ngomong soal kelonggaran nih. Longgaran. Semua longgar lah. Longgar. Bahkan kapan kemarin hari Senin, aku kan ke Jogja. Ke Jogja nih, diajakin sama saudara. Oh saudara. Bukan saudara calon istri. Untuk berkunjung ke museum. Borobudur. Oh bukan, Borobudur. Rame banget soalnya ada Waisak. Oh iya benar Waisak. Masuk, ternyata naik harga. Oke. Kayaknya dulu 35.000, sekarang jadi 50.000 deh satu orang. Oke. Tapi nggak boleh naik ke stupanya. Ke atas. Nah, stupa karena pertama belum dapat izin dari pemerintah pusat. Yang kedua belum karena ada Waisak. Mungkin itu untuk menghormati dan sebagainya. Iya. Oke. Tapi waktu itu kan sebelum masuk ada scan dulu. Iya, ternyata gimana nih Mas? Enggak dilakukan. Enggak dijalankan. Waduh, gimana nih? Apalagi kita tempat wisata. Kalau di dekat-dekat sini lah. Kan banyak itu. Wisata-wisata. Scan barcode. Teman-teman masih melakukan itu enggak sih? Kalau di sini jarang sih Mas ya. Aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Aplikasi Peduli Lindungi itu yang ini ya, yang dijadikan sebagai untuk ngecek ini udah divaksin atau belum itu kan. Nah, kalau di beberapa tempat-tempat yang sekarang itu udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Kemarin paling suhu ya, suhu masih. Kemarin di bioskop juga nggak ada tuh tempat betul. Scan ya. Oh iya benar. Kemarin kan lagi rame. Tapi tak tanya. Itu. Gimana? Punya nggak aplikasi Peduli Lindungi? Oh, of course punya dong. Punya. Sudah booster 3 kali. Punya. Soalnya kadang juga kita bingung. Maksudnya di beberapa tempat-tempat itu ada yang menerapkan scan barcode Peduli Lindungi, ada yang enggak. Tapi di sisi lain aparat-aparat penegak hukum itu kadang enggak memperbolehkan kita pergi-pergi tanpa ada aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Itu loh yang menjadi kebingungan. Tapi sekarang gitu. Kayaknya enggak begitu. Enggak begitu ketat. Tapi dulu waktu aku di kebun binatang juga ditanya ini sertifikatnya mana gitu. Kebun binatang mana tuh? Jogja, oke. Gembira Loka. Itu ditanyain, tapi pas di Borobudur kemarin, kok aku nggak ditanyain untuk scan atau disuruh scan atau apa gitu. Itu yang sudah selonggar ini, bahkan banyak orang yang nggak pakai masker juga. Waduh. Di sana, sedikit banyak ya was-was juga. Was-was ya, benar. Kan takutnya keramaian kayak gitu. Iya, benar. Pasti ada was-wasnya. Tapi untuk sekarang sudah dikatakan aman atau enggak sih? Aman dan tidak aman. Aman sih, aman. Aman kok. Indonesia aman. Aman ya? Amin. Aman. Balik lagi. Kelonggarannya. Sebetulnya dari sebelum diumumkan sama sesudah ada pelonggaran pelepasan masker itu, kayak penggunaan itu prokes yang teman-teman rasakan itu ada perubahannya nggak sih? Kalau di lingkungan saya tidak berubah sama sekali. Nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena memang sebelumnya telah saya sampaikan ya. Jadi di lingkungan saya ini memang orang-orangnya tidak terlalu taat prokes. Jadi setelah ada pengumuman itu ya biasa-biasa aja gitu, karena mereka memang telah lepas dari masker itu sebelum ada pengumuman itu gitu. Tapi apakah ada perubahan di instansi pemerintah?
Kamu kan sering keluar pergi gitu, berkunjung gitu. Kalau instansi pemerintah kalau masuk kantor kan harus tetap pakai masker. Pakai masker. Iya, kan itu publik dengan padat penduduk. Oke. Berarti mereka juga masih tetap pakai masker. Masker semua. Iya. Jadi masih ketat ya? Masih. Kalau di pemerintahan. Masih. Kalau di kalangan publik kayak pasar gitu. Kalau menurutku sih ada perubahan, Mas. Kalau dari segi tempat-tempat publik untuk umum ya. Pasar dulu itu diatur berjarak. Nah, tapi sekarang sudah kembali lagi. Lapaknya itu udah rapat-rapat lagi. Lagi. Terus beberapa perbatasan antar kota dulu ada penyekatan, sekarang sudah tidak ada. Kayak gitu. Terus juga dalam setiap pekan itu Satpol PP sering giat bagi-bagi masker. Sekarang kayaknya udah enggak deh. Cuman paling sosialisasi secara media sosial barangkali ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan ada kelonggaran, enggak ada kelonggaran sama saja. Sama saja. Terakhir teman-teman, himbauannya untuk teman-teman yang mendengarkan kita atau melihat kita di YouTube maupun di podcast Spotify dan lainnya itu gimana? Apakah kita masih harus memakai masker atau tidak? Yang cewek dulu. Kalau menurut saya harus tetap jaga diri ya, karena kita kan nggak tahu kondisi orang lain. Mungkin kita tahu kondisi diri kita sendiri, tapi kan kalau kondisi orang lain kita tidak tahu dia sedang sakit atau apa. Toh juga masker dapat melindungi diri kan bagi cewek nih. Aduh, anti debu gitu kan. Berarti bukan hanya karena virus. Kalau aku ya tetap pakai. Ya untuk biar aman. Biar enggak hitam juga, Mas. Ya itu. Jadi bilang separuh sebenarnya tuh. Itu pengaruh turunan. Ya, aku sih tetap pakai ya. Di jalan pakai, di kerumunan pakai. Walau nanti suatu saat kita akan lepas seutuhnya, tapi kalau berpergian naik motor tetap pakai ya, biar nggak ada debu dan apa-apa. Terus kalau mungkin itu baik untuk kegantengan kalian ya pakailah. Kegantengan kalian. Kegantengan kalian. Ganteng kamu, Mas. Oke. Sebelum kita akhiri ada beberapa tanggapan nih dari teman-teman netizen di Twitter dan sosial media. Yang pertama itu apa? Apa itu? Sudah bebas masker di ruang publik, tapi masih wajib sertifikat vaksin berpergian. Kayaknya enggak juga. Kayaknya enggak deh. Enggak ya kan? Asal sudah vaksin kayaknya. Ya. Kayaknya enggak begitu ketat, enggak begitu ditanyain lah. Lanjut. Tim pakai masker atau tim lepas masker ya. Tim pakai masker. Kalau kalian mau lepas ya enggak apa-apa sih. Karena kesehatan kalian yang nanggung nanti. Tak bacain, sejak pandemik jarang banget beli make up. Bahkan sampai ada yang kadaluarsa. Sekarang udah boleh lepas masker jadi kalap beli make up. Lagi. Make up mahal ya ternyata. Mahal cuy. Mahal. Apalagi yang kemarin merek tit itu. Merek tit gitu. Satu paketnya 800.000 buset. Jadi cocol ini Mas. Mohon maaf nih. Iya memang. Istri minta Mas. Calon istri minta. Kalau kamu hemat gak sih? Iya bener, beberapa make up aku ada yang kadaluarsa. Jadi setelah ada kelonggaran harus beli make up lah ya ini ya. Nyumbang dong. Saweria di bawah ini ya teman-teman. Yang terakhir, dengan adanya peraturan pelonggaran buka masker di area terbuka, masyarakat tidak salah persepsi dan menganggap sudah bebas dari pandemik. Ya itu, pandemik itu masih ada sih. Masih ada. Virusnya masih ada. Virusnya masih ada. Bisa turun ke level-level endemik terus apa. Virusnya masih ada, masih berkeliaran. Itu kan sebenarnya ketetapan dari WHO ya. Iya, kan tergantung WHO mau
ditetapkan pandemi atau endemi. Ya, tapi benar. virusnya masih tetap ada. Bahkan bisa berevolusi, Ya, bermutasi, lebih galak bisa, lebih aneh bisa. Ya, kita yang penting hati-hatilah. Hati-hati, jaga diri sendiri. COVID seperti yang dulu. Gak ada teman-temannya, pergilah kau. Pergi. Ya sudah, kita tutup hari ini. Terima kasih. Ya sudah, kita tutup obrolan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ya. Bye. 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 Berita terkait pelonggaran masker yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Mei lalu, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, merupakan salah satu bagian dari program transisi yang pemerintah siapkan secara bertahap dari kondisi pandemi ke endemi. Tanggung jawab kesehatan masyarakat itu ada di diri masing-masing. Jadi, sekuat apapun negara mengatur masyarakatnya berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik adalah menjaga kesehatan diri masing-masing.